Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulfatunida dengan NIM 642311267 dari kelas 645B07. Nah, di sini saya ingin mereview jurnal hasil project based learning pada mata kuliah manajemen kinerja dan kompensasi. Yang terhormat Ibu dosen pengampu Ibu Fruscianti Wahyuning, STP MM. Nah, pada jurnal pertama saya di sini ada dari Sinta 4 yang berjudul Pengaruh Pelatihan dan Kompensasi terhadap Kinerja Karyawan PT Bank Perkreditan Rakyat Majalengka. Nama jurnalnya ini Jurnal Ekonomika dan Bisnis Islam. Penulisnya Devina Amalia, Editia Nurdiana, dan Sandi Nasruddin Wibowo. Untuk abstrak, PT Bank Perkreditan Rakyat Majalengka merupakan badan usaha milik daerah yang menyediakan layanan jasa simpan pinjam. Dalam memberikan pelayanan yang terbaik bagi nasabah, maka diperlukan karyawan yang memiliki kinerja yang optimal. Untuk meningkatkan kinerja karyawan, salah satunya dengan pelatihan dan pemberian kompensasi bagi karyawan. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pelatihan dan kompensasi terhadap kinerja karyawan. Jenis penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan kuesioner dengan populasi penelitian yaitu seluruh karyawan PT Bank Perkreditan Rakyat Majalengka yang berjumlah 58 orang dan menggunakan teknik sampling jenuh. Metode analisis data menggunakan model regresi linear berganda dengan menggunakan software SPSS. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelatihan berpengaruh secara parsial terhadap kinerja karyawan, dan kompensasi juga berpengaruh secara parsial dengan nilai signifikasi 0,00 lebih kecil dibanding 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa pelatihan dan kompensasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan dibuktikan dengan koefisien determinasi sebesar 0,494 atau sebesar 49,4%. Nah, latar belakang, sumber daya manusia merupakan aset penting perusahaan sehingga perlu dikelola dengan baik agar kinerja karyawan dapat meningkat. PT Bank Perkreditan Rakyat Majalengka Jawa Barat telah melakukan program pelatihan untuk pengembangan kemampuan karyawan, namun hasilnya belum optimal. Dikarenakan sebagian besar karyawan sulit untuk diberikan dan kurang antusias mengikuti pelatihan. Penelitian ini latar belakangi kebutuhan perusahaan PT Bank Perkreditan Rakyat Majalengka untuk menjaga dan meningkatkan kualitas layanan kepada nasabah melalui kinerja yang optimal karyawan. Untuk variabelnya, variabel X1 ada pelatihan, variabel X2 ada kompensasi, dan variabel Y ada kinerja karyawan. Definisi operasional variabel pelatihan. Pelatihan merupakan kegiatan yang diberikan kepada karyawan untuk berkesempatan mendapatkan pengetahuan baru sehingga karyawan dapat terus meningkatkan kemampuan yang dimilikinya untuk melakukan pekerjaan yang diberikan kepadanya. Menurut Hermawati 2021, kompensasi adalah semua pendapatan yang berbentuk uang, barang langsung atau tidak langsung yang diterima karyawan sebagai imbalan atas jasa yang diberikan kepada perusahaan. Kinerja karyawan merupakan salah satu faktor yang sangat mendominasi dalam meningkatkan kinerja perusahaan. Itu menurut Nurmiati dan Guritno pada tahun 2022. Yang selanjutnya ada metodologi penelitian. Jenis penelitian digunakan menggunakan penelitian kuantitatif dengan populasi sebanyak 58 orang dengan pengumpulan data melalui kuesioner. Analisis data yang digunakan menggunakan model regresi linear berganda menggunakan SPSS. Hasil analisis regresi linear berganda pada variabel pelatihan memiliki nilai koefisien sebesar 0,82. Dengan demikian, variabel penelitian memiliki pengaruh yang positif sehingga apabila variabel penelitian meningkat 1, maka kinerja karyawan akan meningkat sebesar 0,382. Pada variabel kompensasi memiliki nilai koefisien sebesar 0,197. Dengan demikian,
Variabel tersebut memiliki pengaruh yang positif. Apabila kompensasi meningkat satu satuan, maka kinerja karyawan akan meningkat sebesar 0,197. Dapat disimpulkan bahwa jika penelitian meningkat, maka kinerja karyawan meningkat. Dan jika kompensasi meningkat, maka kinerja karyawan akan meningkat. Uji hipotesis parsial atau uji T dalam penelitian ini menunjukkan bahwa pelatihan secara parsial berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Hal ini dibuktikan dengan nilai signifikansi 0,000 lebih kecil dibanding 0,05 dan R hitung lebih besar dibanding R tabel, yang artinya hipotesis 0 ditolak dan hipotesis A diterima. Sedangkan kompensasi secara parsial berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Hal ini dibuktikan dengan signifikasi 0,000 lebih kecil dibanding 0,05 dan nilai T hitung lebih besar dibanding T tabel, yang artinya hipotesis 0 ditolak dan hipotesis A diterima. Uji hipotesis simultan berdasarkan hasil uji F diketahui bahwa nilai F hitung lebih besar dibanding F tabel dan nilai signifikasi sebesar 0,00 di mana 0,000 lebih kecil dibanding 0,05 dan dapat disimpulkan bahwa variabel pelatihan X1 dan kompensasi X2 secara bersama-sama simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Kesimpulan pada jurnal 1, variabel pelatihan X1 secara parsial memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan PT Perkreditan Bank Rakyat Majalengka. Jika semakin tinggi pelatihan dilakukan, maka semakin tinggi juga kinerja karyawan. Variabel kompensasi atau variabel X2 secara parsial memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan pada PT Bank Perkreditan Rakyat Majalengka, yang artinya jika semakin tinggi kompensasi yang diberikan, maka semakin tinggi juga kinerja karyawan. Yang ketiga ada variabel pelatihan dan kompensasi secara memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap variabel kinerja karyawan. Artinya, jika semakin tinggi pelatihan dan kompensasi, maka semakin tinggi juga kinerja karyawan. Saran. Untuk sarannya, ada dua. Yang pertama, meningkatkan program pelatihan bagi karyawan yang bertujuan untuk mengoptimalkan kinerja. Dan yang kedua, ada menimbang dan menerapkan sistem kompensasi yang adil agar karyawan termotivasi dan berkinerja dengan baik. Nah, ini ada sertifikat akreditasi jurnal 1, yaitu Sinta 4. Nah, di sini untuk jurnal 2 itu Sinta 5 yang berjudul pengaruh disiplin kerja, kompensasi, dan budaya kerja terhadap kinerja pegawai dengan motivasi kerja sebagai variabel intervening pada pegawai negeri sipil di BKPS MD Kabupaten Kerinci. Nama jurnalnya Journal of Information System, Application to Management Accounting dan Research. Penulisnya Suhendra Setiawan, Elvi Suwandi, dan Yulasmi. Tahun terbitnya Mei 2025. Untuk abstraknya, penelitian ini berjudul Pengaruh Disiplin Kerja, Kompensasi, dan Budaya terhadap Kinerja Pegawai Melalui Motivasi sebagai Variabel Intervening pada Pegawai Negeri Sipil di BKPS DMD Kabupaten Kerinci. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif deskriptif dengan metode pengumpulan data dengan menyebarkan kuesioner. Teknik analisis yang digunakan adalah menggunakan analisis regresi linier berganda dengan bantuan program Smart PLS versi 3.0. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan sampel jenuh dengan menganalisis 70 orang responden. Dan berdasarkan hasil analisis, maka dapat disimpulkan bahwa disiplin kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap motivasi kerja. Kompensasi berpengaruh tidak signifikan terhadap motivasi kerja. Dan budaya kerja berpengaruh signifikan terhadap motivasi kerja. Nah, untuk latar belakang, sumber daya manusia merupakan salah satu hal yang sangat penting untuk keberhasilan suatu organisasi, karena kinerja pegawai menentukan kualitas pelayanan yang diberikan. Pegawai negeri sipil sebagai pelaksana pelayanan publik dituntut memiliki kinerja yang baik, agar tujuan organisasi dapat tercapai. BKPS
DMD Kabupaten Kerinci merupakan satu unit kerja pemerintah daerah yang memiliki tugas pokok mengelola sumber daya manusia, khususnya di lingkungan pemerintahan kabupaten. Demi tercapainya target kinerja yang telah ditetapkan, BKPS DMD menyusun beberapa strategi seperti perumusan kebijakan yang jelas sebagai pedoman dalam menjalankan seluruh aktivitas organisasi. Kebijakan tersebut dirancang untuk memastikan bahwa semua program dan kegiatan yang dilaksanakan selaras dengan visi, misi, dan tujuan yang telah ditetapkan. Untuk variabelnya, variabel X1 ada disiplin kerja, X2 kompensasi, X3 budaya kerja, variabel Y kinerja pegawai, dan variabel Z motivasi kerja. Disiplin operasional variabel. Disiplin kerja menurut Irawan et al. 2021, disiplin kerja adalah suatu alat yang digunakan para manajer untuk berkomunikasi dengan karyawan agar mereka bersedia untuk mengubah suatu perilaku sebagai upaya untuk meningkatkan kesadaran dan kesediaan seseorang mematuhi semua peraturan perusahaan dan norma-norma sosial yang berlaku. Kompensasi adalah penghargaan yang diberikan oleh organisasi kepada karyawan sebagai imbalan atas kontribusi mereka dalam mencapai tujuan organisasi. Kompensasi mencakup remunerasi finansial seperti gaji, bonus, intensif, serta bentuk lain dari penghargaan non-finansial seperti tunjangan fasilitas dan pengakuan atas prestasi. Budaya kerja menurut Hasibuan tahun 2021 adalah nilai-nilai norma dan keyakinan yang dianut oleh seluruh anggota organisasi dalam menjalankan aktivitasnya. Kinerja pegawai adalah hasil kerja individu atau kelompok dalam organisasi yang diukur berdasarkan standar atau target yang ditentukan. Motivasi kerja adalah, menurut Rifai tahun 2021, serangkaian sikap dan nilai-nilai yang mempengaruhi individu untuk mencapai hal yang spesifik sesuai dengan tujuan individu. Nah, untuk metodologi penelitiannya, jenis penelitian dilakukan menggunakan kuantitatif deskriptif dengan jumlah populasi sebanyak 70 orang dan sampel diambil dari semua pegawai negeri sipil di Kabupaten Kerinci pada BKPS DMD yang berjumlah 70 orang. Untuk pengumpulan data menggunakan kuesioner dan analisis data menggunakan mode regresi linear berganda dengan bantuan program Smart PLS versi 3.0. Hasil uji validitas. Seluruh indikator variabel memiliki nilai lebih besar 0,70 sehingga memenuhi kriteria uji validitas. Dalam hal ini, semua indikator variabel dinyatakan valid. Uji reliable, nilai reliability dan converse alpha lebih besar sebesar 0,70. Dalam hal ini, penelitian layak digunakan. Oke, selanjutnya ada nilai determinasi koefisien atau R pangkat 2. Nilai R pangkat 2 pada variabel motivasi kerja sebesar 0,528 atau 52,8% dan nilai R pangkat 2 pada variabel kinerja pegawai 0,586 atau 58,6%. Dalam hal ini, nilai determinasi koefisien berada dalam kategori cukup kuat untuk penelitian. Hasil uraian. Disiplin kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap motivasi kerja pada pegawai negeri sipil BKPSD MD Kabupaten Kerinci. Kompensasi berpengaruh tidak signifikan terhadap motivasi kerja pada pegawai negeri sipil BKPSD MD Kabupaten Kerinci. Budaya kerja juga tidak signifikan terhadap motivasi kerja pada pegawai negeri sipil BKPSD MD Kabupaten Kerinci. Disiplin kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai pada pegawai negeri sipil BKPSD MD Kabupaten Kerinci. Kompetensi berpengaruh tidak signifikan terhadap kinerja karyawan pada pegawai negeri sipil BKPSD MD Kabupaten Kerinci. Dan motivasi kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai pada pegawai negeri sipil BKPSD MD Kabupaten Kerinci. Disiplin kerja juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai melalui motivasi kerja pada pegawai negeri sipil BKPSD MD Kabupaten Kerinci. Kesimpulan, berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa disiplin kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap motivasi kerja. Kompensasi berpengaruh tidak signifikan terhadap motivasi kerja dan budaya kerja berpengaruh tidak signifikan terhadap motivasi kerja.
Disiplin kerja juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Kompensasi berpengaruh tidak signifikan terhadap kinerja pegawai. Budaya kerja berpengaruh tidak signifikan terhadap kinerja pegawai. Motivasi kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai. Disiplin kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai melalui motivasi kerja. Lalu ada Sarannya ada dua. Yang pertama, meningkatkan kedisiplinan pegawai sesuai dengan aturan yang berlaku dan melakukan pengawasan yang lebih tegas. Yang kedua, meningkatkan motivasi pegawai dengan cara memberikan penghargaan dan pelatihan profesional. Berikut ada link jurnalnya, dan ini merupakan sertifikat akreditasi Sinta 5 pada jurnal 2. Oke, selanjutnya pada jurnal 3 yaitu pada Sinta 5 dengan judul Pengaruh Work-Life Balance, Kompensasi dan Lingkungan Kerja terhadap Kepuasan Kerja Pegawai pada PT Pegadaian Cabang Pasar Merah, Medan. Nama jurnalnya Journal of Artificial Intelligence and Digital Business. Penulisnya Reka Melani Sondang dan Junika Nawitupulu dan tahun terbit pada tahun 2025. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh work-life balance, kompensasi, dan lingkungan kerja terhadap kepuasan kerja pegawai pada PT Pegadaian Cabang Pasar Merah. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif kuantitatif. Sampel yang digunakan sebanyak 40 orang, yaitu karyawan PT Pegadaian Cabang Pasar Merah. Metode analisis data yang digunakan menggunakan regresi linear berganda dan berdasarkan hasil uji hipotesis. 1. Dapat disimpulkan bahwa work-life balance secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kepuasan kerja, dan kompensasi secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kepuasan kerja. Variabel X3, lingkungan kerja, juga secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kepuasan kerja, dan berdasarkan hasil uji hipotesis F dapat disimpulkan bahwa work-life balance, kompensasi, dan lingkungan kerja secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kepuasan konsumen. Latar belakang. Pegawai merupakan aset yang sangat penting dalam mencapai tujuan organisasi. Dalam dunia kerja, perusahaan dituntut tidak hanya memberikan beban tugas, tapi juga memastikan keseimbangan kehidupan kerja dan memberikan kompensasi yang layak dan adil, serta lingkungan kerja yang mendukung kenyamanan pegawai PT Pegadaian Cabang Pasar Merah, Medan. Untuk variabelnya, variabel X1 ada work-life balance, variabel X2 ada kompensasi, dan variabel X3 ada lingkungan kerja. Untuk variabel Y-nya ada kepuasan kerja. Selanjutnya ada definisi operasional variable. Work-life balance adalah keseimbangan antara kehidupan kerja dan kehidupan pribadi, atau yang lebih dikenal dengan istilah work-life balance. Keseimbangan ini sangat penting untuk menjaga kesehatan mental dan fisik karyawan, serta untuk meningkatkan kepuasan kerja. Selanjutnya ada kompensasi. Kompensasi tidak hanya mencakup gaji, tetapi juga tunjangan, bonus, dan insentif lainnya. Kompensasi yang adil dan kompetitif dapat menjadi motivator yang kuat bagi karyawan untuk meningkatkan kinerja mereka. Selanjutnya ada lingkungan kerja. Lingkungan kerja yang kondusif juga menjadi faktor penentu dalam menciptakan suasana kerja yang nyaman dan pada akhirnya berdampak pada kinerja karyawan. Selanjutnya ada kepuasan kerja. Kepuasan kerja merupakan suatu indikator yang paling penting untuk menilai keberhasilan sumber daya manusia dalam suatu perusahaan. Kepuasan kerja yang tinggi tidak hanya berpartisipasi terhadap kinerja individu, namun juga pada produktivitas perusahaan secara keseluruhan. Selanjutnya ada metodologi penelitian. Jenis penelitian dilakukan menggunakan deskriptif kuantitatif dengan populasi karyawan PT Pegadaian Cabang Pasar Merah yang berjumlah 40 orang dan sampelnya juga berjumlah 40 orang. Pengumpulan datanya menggunakan kuesioner dan observasi di lokasi, dan analisis datanya menggunakan model regresi linear berganda, uji T, uji F, dan koefisien determinasi. Hasil uji normalitas dilihat dari signifikasi yang nilai asim signifikasi sebesar 0,200 karena nilai signifikasinya lebih besar dibanding 0,05. Dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal. Nah,
Nah, selanjutnya ada uji multikoliniaritas, diperoleh nilai VIP variabel work-life balance sebesar 1,003 pada variabel kompensasi sebesar 1,021 dan variabel lingkungan kerja sebesar 1,019. Dalam hal ini, seluruh nilai VIP variabel bebas lebih kecil 10, maka dapat disimpulkan tidak terjadi multikoliniaritas. Dan hasil analisis regresi linear berganda, di sini mode persamaannya Y sama dengan 1,979 ditambah 0,105 pada variabel X1 dan 0,228 pada variabel X2 dan ditambah 0,239 pada variabel X3. Nah, dalam persama ini digambarkan yaitu nilai konstanta sebesar 2,511, artinya jika work-life balance, kompensasi, dan lingkungan kerja bernilai 0, maka nilai kinerja karyawan adalah sebesar 2,511. Dan koefisien regresi work-life balance sebesar 0,105, yang artinya jika work-life balance meningkat sebesar 1 satuan, maka kepuasan kerja akan meningkat sebesar 1,05 satuan. Koefisien regresi kompensasi X2 dan S sebesar 0,228, artinya jika kompensasi meningkat sebesar 1 satuan, maka kepuasan kerja akan meningkat sebesar 0,178 satuan. Koefisiensi regresi lingkungan kerja atau X3 sebesar 0,239, artinya jika lingkungan kerja meningkat sebesar 1 satuan, maka kepuasan kerja akan meningkat sebesar 0,239 satuan. Nah, uji hipotesis secara parsial atau uji T, diperoleh nilai T hitung pada variabel X1 sebesar 3,793 lebih besar dibanding T table 2,028 dan nilai signifikasi sebesar 0,001 lebih kecil dibanding 0,05, maka dapat disimpulkan work-life balance secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja pada pegawai PT Pegadaian Cabang Pasar Merah. Dan diperoleh nilai T hitung pada variabel kompensasi sebesar 6,469 lebih besar dibanding T table 2,028 dan nilai signifikan sebesar 0,000 lebih kecil dibanding 0,05, maka dapat disimpulkan kompensasi secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja pegawai PT Pegadaian Cabang Pasar Merah. Nah, selanjutnya berdasarkan tabel di atas diperoleh nilai T hitung pada variabel lingkungan kerja sebesar 7,371 lebih besar dibanding T table 2,028 dan nilai signifikan sebesar 0,000 dan lebih kecil dibanding 0,05, maka dapat disimpulkan lingkungan kerja secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan pegawai PT Pegadaian Cabang Pasar Merah. Nah, selanjutnya ada uji hipotesis secara simultan atau UF, dapat diperoleh nilai F hitung sebesar 42,537 lebih besar dibanding F table 2,87 dan nilai signifikasi sebesar 0,000 lebih kecil dibanding 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa work-life balance kompensasi lingkungan kerja secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kepuasan kerja. Selanjutnya ada uji koefisien determinasi atau R pangkat 2. Diperoleh nilai adjust R square sebesar 0,762 atau 76,2%, maka dapat disimpulkan sebesar 72,6% kepuasan dipengaruhi oleh work-life balance kompensasi lingkungan kerja. Misalnya 100% sampai 72,6% sama dengan 100% dikurang 72,6% sama dengan 23,8%. Dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini, seperti kepuasan kerja, atau kepemimpinan, motivasi, biaya ataupun keterlibatan karyawan. Nah, kesimpulannya, berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa variabel X1 berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel kepuasan kerja, artinya semakin baik keseimbangan hidup dan kerja pegawai, maka semakin tinggi kepuasan kerja. Variabel X2 berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel kepuasan kerja, artinya pegawai merasa puas jika mendapatkan kompensasi yang sesuai dan adil. Dan yang ketiga,
variabel lingkungan kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel kepuasan kerja. Artinya lingkungan kerja yang nyaman, aman, dan mendukung dapat meningkatkan kepuasan kerja. Selanjutnya ada saran, perusahaan perlu lebih memperhatikan keseimbangan waktu kerja pegawai agar tidak mengganggu kehidupan pribadi. Kompensasi yang diberikan perusahaan harus disesuaikan secara adil dan transparan agar meningkatkan motivasi dan loyalitas. Dan yang ketiga, lingkungan kerja harus terus diperbaiki agar para pegawai semakin nyaman dan lebih produktif dalam bekerja. Nah, ini ada sertifikat akreditasi jurnal Sinta 5 pada jurnal ketiga. Sekian video presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.